Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Balik lagi bareng saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omen. Selamat datang untuk kawan-kawan, selamat datang untuk sahabat yang bergabung di kelas ini. Entah mungkin karena kamu sudah mengikuti komunitas yaitu Sahabat Mosa, atau kamu yang benar-benar baru mengikuti kelas ini karena ada BC ataupun broadcast berkenaan tentang tema public speaking. Lebih spesifiknya adalah bagaimana caranya kita bisa berani untuk tampil. Kenapa kita harus berani dalam tampil? Kenapa kita harus berani untuk menyampaikan di depan orang banyak? Kenapa kita harus berani untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita kepada orang lain? Kenapa? Menurut kamu kira-kira gimana? Kalau menurut saya, kenapa kita harus tampil di depan orang banyak? Kenapa harus menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan? Karena saya yakin, ketika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, ya kita harus mulai menyampaikan kebaikan. Bukankah kita tahu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya? Kalau kita tidak berani untuk tampil, kalau kita tidak berani untuk menyampaikan kebaikan yang ada di pikiran kita, yang ada di perasaan kita, yang ada sudah di mulut kita, tidak akan bisa menjadi kebaikan. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa niat aja itu pun udah dihitung kebaikan. Tapi kan lebih afdol kalau kita rasanya udah niat kebaikan, mikirin kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan melakukan kebaikan. Sepaket. Karena itu, kita harus benar-benar menyadari bahwa diri kita itu butuh untuk tampil. Kalau kamu mengatakan seperti apa yang saya pikirkan dulu, saya berpikir bahwa nggak usah tampil di depan orang banyak, ya udah, yang lain aja, nanti saya dukung dari belakang. Itu hanyalah kamuflase, itu hanyalah salah satu cara untuk kamu lari dari tanggung jawab. Karena kamu menghindari rasa sakit. Rasa sakit karena apa? Rasa sakit mungkin nantinya karena sakit hati, karena malu diketawain, dan lain sebagainya. Itu hanya alasan aja. Coba cek sama diri kamu sendiri. Kalau kamu masih belum berani untuk tampil, belum berani untuk menyampaikan sesuatu di depan orang lain, ini nggak usah banyak dulu ya, di depan orang lain aja berdua. Itu tandanya kamu masih menghindari tanggung jawab, menghindari rasa ketidaknyamanan yang mungkin ada ketika kamu menyampaikan itu. Boleh nggak? Ya silahkan saja, itu adalah konsekuensi dari masing-masing. Kalau kamu menyampaikan kebaikan, kamu akan mendapatkan hal kebaikan juga. Walaupun responnya terkadang kurang baik, tapi insya Allah akan dicatat kebaikan. Kalau kamu tidak menyampaikan juga, ya itu konsekuensi yang kamu harus terima, karena itu pun adalah satu keputusan. Namun, saya mengajak sama kamu semuanya, mumpung kamu sudah memiliki niat untuk merubah diri kamu untuk berani tampil lagi, manfaatkan video ini. Manfaatkan komunitas yang sedang ada di dalam kehidupan kamu kalau itu baik. Untuk apa? Untuk menebar kebaikan. Buat apa kita hidup kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain? Kalau kamu hidup hanya untuk diri sendiri, ya lupakanlah. Kamu nggak usah berani untuk tampil. Tapi kebanyakan dari apa yang ada dalam kehidupan kita bisa kita dapat kalau kita berani tampil. Sederhana deh. Kamu nih pengen sukses, kira-kira harus berani tampil nggak? Harus. Kamu mau kerja, ya kamu harus berani untuk menyampaikan pendapat ketika wawancara. Ketika presentasi, kamu pun harus menyampaikan itu. Kamu pun harus berani tampil. Kalau kamu pengen bahagia itu apa sih? Itu kan adanya di sini kan, diciptakan oleh hati. Nah, kalau kamu memendam perasaan negatif dalam pikiran kamu dan hati kamu terus-menerus tanpa dilampiaskan dengan cara yang baik ya kamu akan merasakan hal tidak nyaman juga yang akhirnya tidak bahagia. Apalagi profesi semuanya itu harus berani tampil. Kalau kamu mau benar-benar bermanfaatnya secara maksimal. Mau jadi seorang guru yang jaim, nggak bakalan diterima dengan full, nggak bakalan diterima dengan baik sama anak-anaknya. Perlu bukti? Coba cek, ingat-ingat. Ada guru yang baru datang, kemudian santai, taruh LKS, kalau dulu saya LKS ya, lembar kerja disuruh dikerjakan, habis itu dianya diem. Tapi orang-orang yang sudah berani untuk tampil, ada cara-cara tersendiri dan dia praktekkan ke dalam kelasnya itu, suasana kelasnya itu menjadi meriah.
Dia bisa berani untuk menjadi karakter orang lain. Tiba-tiba dia bernyanyi. Tiba-tiba di sela-selanya karena anak-anak udah pada ngantuk, dia nyanyi tanpa gitar lah. Ataupun tanpa alat musik. Bisa jadi. Tiba-tiba dia bikin ice breaking. Tiba-tiba dia buat celetukan yang membuat membuat anak-anaknya itu tertawa. Nggak bakalan bisa untuk melakukan hal itu kalau kita tidak berani untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Karena apa? Karena jaim. Jaga image. Apa yang harus dijaga? Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang masih berpikir bahwa kamu itu nggak perlu untuk tampil, sekaranglah waktunya. Kamu harus sadar bahwa diri kamu itu harus tampil di depan orang banyak. Harus tampil untuk menyampaikan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Jangan hanya melihat, jangan hanya cuma mendengar, tapi kamulah mengambil peran untuk tampil. Apapun profesi kamu, apapun yang kamu harapkan nantinya, kamu harus tampil. Kebaikan besar pun tidak akan menjadi sebuah kebaikan kalau kita tidak tampil untuk melakukannya. Kamu punya uang 1 juta di tangan, di saku. Kamu tidak akan bisa mengeluarkan uang 1 juta itu di depan orang banyak kalau kamu tidak berani untuk tampil. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, nggak usah di tempat orang banyak ya kalau sedekah mah. Tapi kalau kamu berhenti bersedekah karena takut riya, itu adalah riya. Kalau kamu tidak melakukan kebaikan karena kamu takut itu adalah sebuah keriaan, berarti itu adalah riya. Nggak riya itu seperti apa? Ya ada orang, nggak ada orang, ya tetap lakukan. Dan itu harus memiliki keinginan kuat, niat yang kuat, keberanian yang kuat untuk tampil. Tampilnya ke siapa sih? Bukan tampil kepada orang ya. Karena prinsip saya pribadi untuk public speaking pun, prinsipnya adalah kita tampil, kita cari muka, bagaimana caranya kita bisa merayu Sang Maha Pencipta agar kehidupan kita jadi lebih bermanfaat, jadi lebih baik. Jadi berani tampil itu harus seperti itu. Kamu lakukan kebaikan, kalau itu baik, kalaupun ada komentar-komentar negatif, jadikan itu pembelajaran, niatkan itu untuk Allah. Itu harus didasari hal seperti itu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa berani tampil ini adalah satu kebutuhan, public speaking ini adalah salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh semua orang. Kamu harus sadar dan kamu harus meningkatkan terus-menerus. Kalau kamu menganggap bahwa public speaking sama talking itu sama, ini yang salah. Karena public speaking dan talking itu sangat berbeda. Berbicara di depan orang banyak dengan teknik, dengan kesadaran yang tinggi, itu namanya public speaking. Ngobrol, berbicara guyon ataupun bercanda sama teman kamu, itu ngobrol. Orang yang ngobrol belum tentu bisa public speaking. Orang public speakingnya hebat, biasanya ngobrol pun bisa karena udah terbiasa. Jadi untuk kawan-kawan, ayo sadar, ayo sadar, ayo sadar. Public speaking itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Berani tampil itu adalah salah satu step pertama untuk kamu bisa public speaking. Karena public speaking adalah satu kesatuan. Yang satu langkahnya adalah gimana caranya kamu bisa tampil. Di kelas ini kita akan bahas itu. Jadi jangan sampai kamu skip. Karena kalau kamu skip, nanti kamu akan kehilangan kesadaran diri terhadap gimana rasanya untuk tampil di depan orang banyak. Gimana pentingnya untuk kamu bisa tampil di depan orang. Ya iyalah orang ya, maksudnya di depan orang banyak sesuai dengan kebutuhan.